masa-masa pasca COVID. Waktu itu kita banyak sekali dibantu juga oleh Pak Rum dari Dinas Pariwisata untuk mempromosikan kegiatan ISF ini. Tujuannya adalah selain kita promosi paket-paket diskon, kita ingin pada saat itu di tahun 2022 menginformasikan bahwa belanja. Di tahun 2023 tantangannya sudah lebih berbeda karena traffic dari mall itu rata-rata sudah semakin membaik, walaupun seingat saya di tahun 2022 itu masih sekitar 60-70% lah ya dibandingkan dengan masa-masa recovery. Nah, di tahun 2024 ini secara traffic mall sebetulnya sudah cukup baik. Rata-rata pencapaian kalau kita bandingkan dengan 2019, tingkat kehadiran atau visitor ke dalam mall itu rata-rata sudah mencapai 90%. Kalau ada beberapa mall malah yang melakukan pelebaran mall misalnya dari TSM itu melaporkan jumlah trafiknya malah lebih baik dari tahun 2019. Kemudian di Mall Lipak Park juga karena waktu itu kita masih baru, mallnya jumlah tenannya masih terbatas di tahun 2021. Pendapatan mereka, terus kemudian membuka lapangan pekerjaan, karena secara nasional ekonomi kreatif itu ditarget 4,4 juta lapangan pekerjaan gitu. Jadi dengan adanya ISF, mungkin yang saya selalu minta dari ISF itu cuma satu, durasinya ditambah lah gitu. Kalau misalnya 2 minggu, 8 sampai tanggal 19 gitu. Kalau bisa sebulan lah dari Agustus, karena di Makassar sendiri pemerintah Kota Makassar melalui Dispar dan APBD Sulsel itu memang ada program juga gitu kan, selain ISF ada makanya Makassar Makassar Great Sale gitu, yang momennya di ulang tahun kota. Jadi mungkin jadi kalau tempat lain mungkin cuma satu kali, ya saja. Berbahagialah warga Sulawesi Selatan dan Kota Makassar karena selalu dihujani dengan diskon-diskon yang besar-besar, terus pertunjukan-pertunjukan. Karena ISF ini bukan cuma bicara tentang penjualan saja, tetapi ada kelestarian budaya, karena banyak juga kegiatan-kegiatan seni dan budaya selama tanggal 8 kemarin sampai dengan hari ini banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.